Nah, ini adalah bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa di kepolisian ada kerajaan Sambo itu benar adanya. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute. Berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai Anda di channel yang Anda banggakan ini. Bahasan kali ini adalah berkaitan dengan kemampuan Presiden Jokowi di dalam menyampaikan pesan-pesan yang relevansinya dengan kinerjanya. Baik, saya ingin awali dengan salah satu moto dari Anies Baswedan. Dia mengatakan jangan meremehkan kata-kata. Saya kira ini adalah pernyataan yang sangat dalam sekali bagi mereka yang mengerti dan mempunyai kecerdasan yang tinggi. Jangan meremehkan kata-kata. Karena itu saya duga berangkat dari apa yang tertera di dalam Al-Quran. Sanulki kaulan thaqila, yaitu kepada mereka yang mempunyai kemampuan intelektualnya yang tinggi, karena dia banyak membaca, karena dia pendidikannya tinggi, karena dia inteligensinya tinggi, maka akan keluarlah dari mulutnya kata-kata yang berbobot. Sanulki kaulan thaqila. Al-Quran itu. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah soal jawaban Jokowi pada saat munculnya kasus Sambo di kepolisian. Dia ditanya oleh sejumlah wartawan sikapnya tentang kasus yang sedang terjadi di kepolisian. Maka jawabnya seperti ini. Masyarakat dihubungkan dengan aksi tembak-menembak di internal Polri, Pak. Ini bagaimana, Pak? Dari Presiden mungkin kritik kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Jawaban itu serta-merta dengan jawaban itu saya protes sejak dia itu menyampaikan jawaban seperti itu. Karena di dalam benak saya bahwa jawaban seperti itu adalah tidak akan menyelesaikan masalah kasus yang ada di kepolisian. Dan sekarang terbukti bahwa pembunuhan kepada Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo itu bukan hanya sekedar pembunuhan dendam kesumat, tapi di balik itu tak muncul ada serangkaian jenderal, pamen, dan sebagian polisi lainnya yang konon kabarnya lebih dari 100 orang itu berkaitan dengan obstruction of justice, menghalang-halangi proses hukum di kepolisian. Nah, ini adalah bukti bahwa apa yang dikatakan oleh Mahfud MD bahwa di kepolisian ada kerajaan Sambo itu benar adanya. Bahkan 3 kepala kepolisian daerah itu sekarang sedang dalam pengawasan, pengamatan, terlibat di dalam kasus seperti itu. Nah, jadi persoalan kepolisian itu bukan harus seperti yang dinyatakan oleh Jokowi. Usut dengan tuntas, segera, terang benderang, transparan, dan lain sebagainya. Bukan itu. Karena permasalahan kepolisian seperti yang pernah tahun 2014 saya tulis, ya, soal organisasinya, soal tupoksinya, dan soal jenis kelamin apakah kepolisian itu sebagai polisi seperti di luar negeri, ya, yaitu sipil yang dipersenjatai, atau sebagai militer. Di dalam benak kita semua kita tahu kok Polri itu kan harusnya sipil dia. Ya, karena watak dan kepribadiannya bunuh-membunuh itu adalah ranah militer. Yang terjadi sekarang, polisi kita itu menjadi militer. Bukan ranah kepolisian, yaitu sebagai aparat penegak hukum. Nah, Ibu Koni menjelaskan seperti ini. Kita ini paling aneh sedunia ya. Terkait dengan budaya Polri yang tadi salah tempat. Yang saya bilang tadi, katanya dia civilians. Tapi kan semuanya gayanya sudah sangat militer. Mereka masuk budaya atau zona yang tadi, unsur yang. Sehingga, ini yang tolong diulang ya. Tidak tunduk pada hukum, tetapi tunduk pada komando. Yang harusnya polisi tunduk pada hukum, dia sekarang bersifat tunduk pada komando seperti tentara. Makanya kasus Sambo ini memperlihatkan kesalahan sistemik. Karena tadi dia merasa dia itu udah seperti militer gitu loh.
Dan ini terbentuk mulai dari pangkat kepangkatan polisi. Jadi betul aneh sekali bahwa Kepolisian Republik Indonesia ini jenis kelaminnya tidak jelas dia itu banci. Ya, apakah dia sebagai polisi atau sebagai militer. Terakhir saya membaca bahwa Kapolri melepas kontingen kepolisian untuk menjadi tim peacekeeper di Afrika. Itu menjelaskan dan membuktikan bahwa polisi kita ini bukan polisi as a civilian, the civilian who are equipped by the gun, tetapi sudah masuk di dalam kategori sebagai militer karena dia dilengkapi dengan alat persenjataan untuk membunuh orang. Dan peacekeeper itu tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum, ia menjaga keamanan perdamaian di garis batas ya, di antara dua negara yang sedang konflik. Dan di situ artinya ada beresiko untuk menembak dan melawan musuh. Dan itu bukan tugas polisi. Itu adalah tugas tentara, peacekeeper itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa kemampuan Pak Jokowi itu ya di dalam menyampaikan pesan-pesan komunikasi itu lemah sekali ya. Dan itu relevan dengan kinerja yang dia perlihatkan kepada kita semua. Nah, yang kedua, ketika beliau juga ditanya oleh wartawan apa sikapnya terhadap demonstran yang akan mendemo pada tanggal 6 Oktober yang lalu. Kemudian dia menjawab seperti biasa, ya silakan saja, jangan sampai terjadi kekerasan dan lainnya. Ketika dia ditanya oleh wartawan tentang demo yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, oleh kaum buruh pada tanggal 6 Oktober yang lalu, dia menjawab seperti ini. Pak, ada yang ingin disampaikan soal BBM, Pak? Untuk meredakan suasana aja mungkin, Pak. Besok katanya ada demo. Ada yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat, Pak? Ya, ini negara demokrasi. Sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya. Terima kasih, Pak. Nah, ini kembali lagi dia tidak mengerti bagaimana memahami persoalan. Apalagi kemudian dia bagaimana bisa menyusun pesan yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tadi, yaitu supaya tidak berdemo, yaitu kemudian bisa sampai kepada kesimpulan yang bisa diterima oleh semua pihak, ya. Itu tidak terucap di dalam mulutnya sehingga terjadilah demo yang apa yang tidak dia harapkan itu terjadi, anarkis, ya, kekerasan, bahkan terjadi juga berbagai macam korban. Nah, ini semua karena dia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan sebagai pemimpin yang justru main jobnya adalah berkomunikasi. Ya, fungsi-fungsi kepemimpinan, fungsi-fungsi leadership itu ada pada komunikasi antara lain. Dan fungsi komunikasi tergantung kemampuan dia menyampaikan secara oral dan menyusun pesan secara komprehensif, tepat isu dan sasarannya, sehingga feedbacknya kemudian merubah perilaku masyarakat yang diharapkan dia itu bisa mendukung terhadap program-programnya. Nah, ini dia benar-benar aneh sekali kepemimpinan model Jokowi ini, ya justru tidak tercermin dari kemampuan leadershipnya, quote in quote berkomunikasi. Seperti kita juga menyaksikan bersama bagaimana dia berdiri di depan forum internasional di Australia pada waktu itu. Dia berpidato, ya sudah bahasa Inggrisnya jelek, tapi kemudian juga isu yang dia sampaikan itu seperti anak kecil, soal vlog lah, soal selfie lah dan lain sebagainya. Ini saya tidak mengerti apakah audiens pada waktu itu bertepuk tangan itu karena mengerti kepada apa yang dia sampaikan, atau dia mencemoohkan karena leadership, karena pemimpin dunia seperti itu tak patut dia tampil di tempat yang terhormat itu, menyia-nyiakan kesempatan untuk membangun citra Indonesia di ranah internasional. Nah, saya kira kembali lagi ya bahwa apa yang tadi saya di awal sampaikan, bahwa sanulki kaulan thaqila itu akan terucap kata-kata yang keluar dari mulut seorang itu karena kemampuan intelektualnya yang tinggi. Itu karena bobot dari hasil keilmuannya, itu karena bobot dari banyak membaca, itu karena intelijensinya yang tinggi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.